Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Mukarramah Sohibul Bait sekeluarga yang saya hormati, insyaallah Allah dimuliakan. Al-Mukarramah segenap para asatidah wal muallimat, para ibu jamaah kaum muslimat yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua limpahan karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur atas semua karunia nikmat dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada semua umatnya hingga kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah sekalian, insyaallah semua dirahmati Allah. Siang hari ini alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam talabul ilmi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, yang menjadikan ilmu penyelamat buat kita nanti di alam kubur. Karena yang ke bawah ke alam kubur berapa? 3. 1, Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh atau solihah. Hafal syairnya? Coba. Yang mengalir ke alam kubur, 3 dalam hadis Rasul. 1 sedekah jariyah, hanya ikhlas karena Allah. 2 ilmu manfaat, yang selalu diambil manfaat. 3 punya anak soleh, yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan 3-3-nya ada tuh ya. Sedekahnya kalau ngaji mah alhamdulillah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi penuh aja celengannya. Gitu coba kalau di rumah celengan segede gini buat yatim penuh kagak? Nah, di majlis alim alhamdulillah kadang-kadang bisa 2 celengan penuh ya, khusus buat yatama. Alhamdulillah sedekahnya biar jadi saksi, biar nanti jadi penyelamat di alam barzah. Yang kedua ilmunya, alhamdulillah kalau ngaji mah insya Allah, namanya juga niat ngaji, nyari ilmu ya, dapatlah ilmunya, dapat pengetahuannya. Yang kagak tahu jadi tahu, yang belum bisa jadi bisa. Nah mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang manfaat. Baru yang ketiga, anak yang soleh. Mudah-mudahan nih semua keturunan kita dengan berkah ngaji, didoain siang malam. Suka ngedoain? Harus. Doa ibu itu setajam ujung pedang. Makanya doain, insya Allah anaknya yang sekarang belum kelihatan solehnya, yang belum kelihatan solehanya, di masa yang akan datang mudah-mudahan nampak jelas kesolehan dan kesolehannya dengan berkah doa ibu semuanya.
Bu, kalau anak soleh rezeki bukan? Rezeki. Bisa ngaji rezeki bukan? Bisa ketemu guru rezeki bukan? Rezeki itu min siakil umum, dari sesuatu yang sangat banyak yang umum rezeki itu. Bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa materi. Allah anugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu rezeki buat kita. Makanya kalau kita pengen dibanyakin rezekinya sama Allah, pengen diluasin rezekinya sama Allah, dimudahin, ada resepnya. Mau tahu? Mau tahu nggak? Oh, arbaun tajlibur rizqo. Ada 4 perkara yang bisa narik-narik rezeki. Rizkinya bakal datangnya cepet, rizkinya bakal datangnya gampang, rizkinya datangnya bakal barokah. Mana itu? Yang pertama adalah kasrotu sholat. Yang bisa menarik rizki, biar kita hidupnya apa? Berkah. Bu, biar hidupnya apa? Berkah. Satu adalah banyakin sholat. Sholat itu bisa narik rizki. Dengan sholat ibu berdoa. Dengan doa ibu bisa tambah dekat sama Allah. Dengan tambah dekat sama Allah ibu tambah tenang. Rizki bukan tuh? Rizki. Sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Itu panggilan siapa? Bu, panggilan Allah. Sholat itu panggilan Allah. Ketika azan mau kumandang, hakikatnya siapa yang memanggil? Allah, bukan muazin. Makanya panggilan Allah ada berapa? Ada 3. 1, panggilan sholat. Kedua, panggilan haji dan umroh. Ketiga, panggilan kematian. Udah siap? Udah siap belum? Insya Allah udah siap. Kalau kita bilang belum siap, woy, Bu, kapan mau siapnya? Orang dia datangnya kagak bilang dulu, kagak ngasih tahu dulu. Makanya sholat kita seperti kita sholat mau pamit. Maksudnya gimana sholat mau mati? Seolah-olah besok kita sudah tidak bisa sholat lagi, jadi sholatnya bisa lebih baik. Tuh, Ibu. Jadi ketika kita banyak sholat, sholatnya terutama sholat yang wajib, disempurnakan sholatnya, menarik rezeki. Karena sholat adalah panggilannya Allah. Kalimatnya hayya 'alas sholat. Mari kita sholat, diajak sama Allah. Hayya 'alal falah. Artinya apa? Mari kita meraih kemenangan, kebahagiaan. Jadi yang bakal dikasih kemenangan sama Allah, yang bakal dianugerahkan kebahagiaan sama Allah adalah orang yang mengikut ke Allah. Siapa orang yang ikut ke Allah? Orang yang mau diajak. Dia yang mau diajak untuk sholat. Alhamdulillah ibu-ibu kalau di Majlis Taklim udah pasti nggak ninggalin tuh sholat yang 5 waktunya ya. Mudah-mudahan ditambahin lebih semangat lagi dengan sholat sunnahnya. Yang wajibnya udah sangat diutamakan, tapi ternyata alhamdulillah dengan berkah ngaji sangat mementingkan juga yang sunnah. Baik itu tahajudnya, duhanya, qobliyah, badiahnya, ternyata itu narik rezeki. Bikin rezeki kita berkah, bikin Allah mengasih kita kemudahan dalam setiap urusan kita. Dan setiap kebingungan kita dengan sholat, Allah selalu kasih jalan keluarnya. Kalimatnya gimana? Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Karena sholat adalah tanda orang yang bertakwa, maka dengan sholat yaj'allahu makhraja, Allah jadikan semua kebingungan dan kesulitannya makhraja, selalu ada jalan keluarnya. Dikasih kemudahan, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki yang kagak disangka-sangka. Dari berkahnya sholat. Jadi yang pertama panggilan Allah sholat, yang kedua panggilan Allah adalah umroh dan ibadah haji, yang ketiga baru panggilan kematian. Mudah-mudahan dengan sebab ngaji kita dipanggil dengan jiwa yang mutmainnah. Ayat Al-Qur'annya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, hayu gerak pulang.
Bu, dipanggil sama Allah. Karena ketika kita mati, pulang apa datang? Pulang. Di dunia kita lagi ngapain? Mengembara. Besok kita mau pulang kampung. Kampung kita di mana? Di akhirat. Sekarang mah cuma mengembara. Dipanggil amul hayu, pulang. Udah ditungguin, Bu. Dikumpulin irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan dukhuli fi ibadi, berkumpul bersama hamba-hambaku yang soleh. Dan Allah siapkan wadkhuli jannati, disiapin nama Allah surga. Surga lagi nungguin. Udah mau belum? Udah mau belum? Iya, kalau tungguin nama surga udah mau banget ya. Kalau diintainya sama neraka, alhamdulillah. Makanya ibu, Bu, takut sama mati bukan takut matinya, takut setelah kematiannya. Maka takut setelah kematiannya, persiapkan sebelum datang kematian itu dengan amal soleh. Jadi yang pertama ibu-ibu, yang menarik rizki, tajlibur rizko adalah kasrotus sholat. Apa? Perbanyak sholat. Tapi jangan begini, zuhur 4 jadi 8, maghrib 3 jadi 6. Oh, itu masalah kaprah. Langsung memperbanyak sholat. Ibu jaga waktu sholatnya, belajar kehusuan sholatnya. Bu, dijaga tumanina dalam sholatnya, bacaan-bacanya. Terus habis sholat jangan Allahumma lantas jalan gitu, duduk dulu, baca aurat dulu. Karena yang kedua, yang menarik rezeki setelah sholat adalah kasrotul istighfar. Jadi banyakin baca istighfar, terutama habis sholat. Kita baca istighfar, diajarin kita sama Rasulullah. Kalau habis sholat harus baca istighfar. Biasanya berapa kali kalau habis sholat? 3 kali. Tapi sekarang harus ditambahin ya. Ibu, kalau ibu pengen dapat istighfar 100 kali dalam sehari semalam, berarti dibagi 5. Berarti habis sholat baca istighfarnya 20 kali. 20 kali 5 jadi 100. Pinter ibu-ibu. Ya kalau 20 kali 5 kagak tahu mah kebangetan. 20 kali 5 jumlahnya 100. Jadi ibu baca istighfar habis sholat 100. Ada istighfar yang pendek mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfar ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Yang panjang istighfar kabir, yang sampai astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, terus panjang ya. Ada lagi yang pertengahan yang suka ibu baca tuh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu ibu baca 3 kali. Nah setelah itu baru ibu baca istighfar sogir yang pendek mana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu 20 kali habis sholat. Maka dengan 5 kali sholat, ibu jadi 100 kali membaca istighfar. Karena Nabi SAW itu nggak kurang sehari semalam baca istighfarnya berapa kali? 100. Ternyata ibu orang yang melazimkan istighfar, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, maka Allah bakal kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari berkah istighfarnya. Allah bukakan semua kebingungan dan kesulitannya. Allah kasih jalan kemudahan dari setiap urusannya dari berkah istighfar. Emang kenapa, Bu? Karena kesulitan biasanya akibat dosa. Ibu di rumah ruwet melulu. Kalau udah ruwet gimana sih, Bu? Males. Bu, pikirannya jadi 4, hatinya juga ya Allah jadi kagak tenang, dongkol melulu ya. Itu rumah lega kayak sempit, duit banyak kayak dikit. Bener nggak? Ya Allah, badan sehat kayak sakit. Kenapa tuh? Ruwet. Kenapa itu ruwet datang? Dosa itu belum ditobatin. Akhirnya ibu pegang kepala jidatnya saking puyeng, baru baca apa? Astagfirullahaladzim. Baru tuh ibu istighfar. Kemarin kemana aja? Ya, jangan sampai kita kurang baca istighfar. Karena setiap dosa akan berwujud kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ya. Jadi yang keduanya kasratul istighfar. Makanya jangan Allahumma lantas jalan kalau habis sholat. Kita duduk dulu, sabar sejenak. Ibu kuat kalau habis sholat duduk dulu sebentar? Kuat. Insya Allah kuat. Yang kagak kuat apa? Godaannya. Pengen buru-buru bangun wae. Padahal kalau di depan TV
Yuk, ya Allah, kayaknya nyaman banget. Mudah-mudahan habis sholatnya nyaman duduk sebentar ya. Kata mantara kal wirda pahuwa kirdun. Kalau orang habis sholat kagak wiridan dulu dia kayak monyet. Alhamdulillah. Nah beres istighfar, kasratu zikri, banyakin zikir. Banyakin nyebut Allah, karena yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih nikmat, Allah. Yang ngasih kesehatan, Allah. Semua Allah. Makanya banyak nyebut nama Allah. Ada 7 kalimat istighfar yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ketika ibu mengamalkan 7 kalimat ini, maka Allah akan tempatkan ibu sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Mau? Tinggal ngamalin. Mana pertama? Bismillah sebelum mengawali perbuatan yang baik. Ibu mau ngaji, ngelangkahin kaki. Bismillah. Mau duduk? Bismillah. Tadi bismillah dulu nggak? Udah, saya lupa. Saya bismillah dulu. Apakah nggak tadi duduk ya? Apa langsung duduk tadi teh? Ya Allah. Padahal mah ibu Nabi ngajarin kalau mau duduk Bismillahirrahmanirrahim. Bangun duduk Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling cakep lagi iringi dengan sholawat. Bismillah sama sholawat. Bismillah sama sholawat. Nama Allah, nama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Ketika ibu baca bismillah sama sholawat, ibu Allah kasih keberkahan dari setiap aktivitas ibu. Iya, ibu masuk rumah bismillah sholawat. Ibu keluar rumah bismillah sholawat. Pakai baju bismillah sholawat. Masuk kamar mandi juga bismillah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Yang penting jangan di WC-nya. Nek masuk mah harus baca bismillah dulu. Bukan di dalam WC-nya. Oh bukan, gak boleh dalam WC mah makruh. Pas buka pintu mau ke kamar mandi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Suka dibaca kagak? Kayak ibu tuh kadang-kadang. Kalau ingot sudah dibaca. Kalau kagak ingot kagak dibaca. Makanya amalan yang gampang tapi kadang-kadang ibu lupa ngerjainnya. Ya, masak bismillah. Bu, apapun bismillah. Jangan kudu pakai aba-aba dulu. Ngangkat yang berat baru bismillah. Kagak ngangkat yang berat-berat kagak pakai bismillah dulu, ya Allah. Jadi amalan yang pertama yang menyebabkan mulianya ibu di sisi Allah karena ibu selalu menyebut nama Allah. Karena ketika kita bismillah 3 nama Allah yang disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan 3 nama Allah. Nama Allah semuanya ada 100. Dari 100 yang dibaca tuh 3 dalam bismillah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka gimana kagak berkah? Karena kita nyebut nama Allah. Bu, kalau mengawali sesuatu perbuatan yang baik. Yang keduanya beres bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Tuh kan kalau beres ngaji, alhamdulillah. Beres makan, alhamdulillah. Beres masak, alhamdulillah. Kerjaan di rumah kelar, alhamdulillah. Selalu bersyukur sama Allah. Ini mah beres kerjaan di rumah, siapa dulu dong? Jangan bangga diri, semuanya alhamdulillah digerakin oleh Allah. Selalu banyak memuji nama Allah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Ibu, jadi pertama apa? Bismillah zikirnya. Kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, astagfirullah. Ini 7 kalimat zikir nih yang harus diamalin tiap hari. Ingat-ingat. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah. Kalau kita, ibu, berbuat kesalahan, kan kerjaan kita kadang-kadang kita kagak nyadar kita bikin dosa. Makanya istighfar. Ibu kalau ngomong berlebihan teuing, ya. Bu, kalau misalkan ibu waktu digunakan buat sia-sia doang, astagfirullahalazim. Istighfar buru-buru. Ya. Kemudian yang keempatnya kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu kalau apa? Ada musibah, bukan ada yang meninggal doang, Bu. Iya, setiap dapat musibah, ibu kesandung atau lagi ngiris-ngiris bawang tiba-tiba
Iris dikit, jangan gede-gede takut ya. Iris toel dikit gitu ya. Kita minta perlindungan sama Allah dari kodenya Allah yang jelek. Ya, kodoita syarroma kodoita, kita pengennya terjadi sesuatu yang baik gitu. Amin. Kali musibah jangan gede-gede teuing dah. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah doa ya. Keiris dikit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dapat musibah sekecil apapun, ucapkanlah ini dari Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Pisau masarean. Jalan makanya udah hati-hati banget. Emang maunya kesandung ya kesandung aja. Ya Pak ya. Nah, capat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lagi yang kelima. Masya Allah. Takjub Bu. Masya Allah. Indah banget gitu. Ciptaan Allah. Kalau kita ingat apa yang kita makan, yang kita minum, semua dari Allah. Masya Allah. Apa yang sudah dikehendaki sama Allah. Bu, dari air, ada air teh, ada air kopi, ada air susu, Masya Allah. Jadi tapakur ibu sesaat itu bisa membandingi pahala ibu bisa 100 tahun dalam ibadah. Amin. Ya Allah, gede pahala tapakur teh. Supaya apa? Hatinya bersyukur sama Allah. Ibu ngelihat mata, ngelihat hidung bari ngaca, Masya Allah. Ini ciptaan Allah hidung. Coba kalau lubangnya ke atas, ya Allah. Kalau hujan datang, air masuk ya. Kemana? Ke hidung. Iya, coba kalau ibu wudhu, lubang hidungnya ke atas. Atau meren gimana wudhu teh? Masuk, terus ya air wudhu teh ke dalam hidung. Maka alhamdulillah, Bu, biar pesek-pesek deh. Alhamdulillah, lubangnya 2. Bari lubangnya di mana? Di bawah hidung. Subhanallah, Masya Allah. Ibu ngelihat mata, ngelihat mulut, telinga, ya Allah. Ini kuasa Allah ini. Jari jemari coba. Ini jari jemari seiring waktu berjalan, Ibu, kan kita ninggiin. Tapi jari jemari mah kagak manjangin. Dah segini ya Allah. Dia lihat bulu alis di bulu alis, hidup tapi dia kagak panjang di bulu alis. Ya benar nggak Bu? Subhanallah, ditahan sama Allah. Kita bilang Masya Allah supaya kita terus bisa bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena takjub dengan semua ciptaan-ciptaan Allah. Belum lagi kalau ngelihat apa? Hadiah-hadiah yang lain, langit, bumi, Allah beraneka ragam buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi kalimat yang keenam adalah apa tadi? Masya Allah. Yang kelima, Masya Allah. Baru yang keenam, Insya Allah. Ibu kalau janji, ya besok saya datang, nggak boleh. Ya, belum tentu besok ibu hidup. Kan kita nggak ada yang tahu besok kita apa yang kita lakuin, apakah hidup. Jangankan besok, entar aja asar kita nggak tahu. Siapa tahu habis sholat asar innalillahi. Mungkin nggak? Iya mungkin aja. Kata ibu nggak mungkin. Kalau saya sehat, nggak ada yang tahu. Waktu mas semuanya punya Allah. Makanya kita nggak boleh langsung iya, tapi insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Ada izin Allah gitu. Janjian udah insya Allah. Udah insya Allah ini saya mah nggak boleh. Tetap insya Allah tuh harus tetap mengupayakan untuk menepati janji ya. Nah, terakhir baru kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baca setiap hari kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Biasain biar sampai sakaratul maut bisa menyebut nama Allah. Bu, man akhiro kalamihi ingdang tihai ajalina qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, jaminannya masuk ke dalam surganya Allah. Kira-kira mengucap lafaz la ilaha illallah sekarang gampang nggak? Gampang Bu. Bu, yang nggak sholat bisa nggak? Bisa. Bukan orang Islam bisa nggak? Bisa, gampang. La ilaha illallah. Tapi ketika sakaratul maut tidak semudah yang dibayangkan. Tergantung apakah waktu hidup dia mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah jumlahnya 12. Ibu ya, 12 huruf mengandung 12 kewajiban. Kewajiban yang zohir, kewajiban yang batin.
Mana kewajiban yang zahir? Dari mulai toharoh, bersuci, ya, kemudian sholat, puasa, zakat, ibadah haji, jihad fisabilillah. Ibu ngaji, johir ya, ibu sedang jihad di jalan Allah. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadikan kemudahan jalan ibu mati husnul khotimah. Amin. Kan siapa orang yang jalan suluk menuju jalan ridho Allah ke majlis salim, maka Allah mudahkan jalan menuju surganya. Amin. Ada lagi amalan batin. Mana amalan batin? Amalan kolbi, amalan hati. Diawali dengan tobat. Jadi tobat teh amalan hati, istighfar mah Bu, kalimat yang diucapkan pakai lisan. Hari tobat mah di mana? Hari tobat teh apa sih? Nyesali diri. Menyesali perbuatan dosa biar katanya istighfar banyak. Oke, kalau hatinya kagak merasa sedih dari perbuatan dosa, bukan tobat itu mah. Tapi ibu biar ditimpin nih, istighfarnya cuma 3 kali bareng-bareng atau 6 kali, tapi hati ibu ngerasa banget, ya Allah, dosanya ingat, takutnya sama Allah, takutnya sama, sampai netesin air mata, itu namanya disebut taubat. Dan taubat itu ada yang diterima, ada yang kagak diterima, Bu. Gimana dong taubat saya diterima nggak selama ini, Bu Nur? Tergantung. Ada tanda-tanda orang yang taubatnya diterima. Mana? Pertama, semakin merasa takut dari urusan lisannya. Jadi kalau ngomong udah bisa dijaga, nggak nyakitin orang, nggak pernah ngebohong, omongannya benar, manfaat. Itu tanda pertama tobatnya diterima sama Allah. Bisa lagi dia bisa menjaga pandangan matanya, pendengarannya, anggota tubuhnya dari yang diharamkan oleh Allah. Itu pertanda tobatnya diterima sama Allah. Tapi kalau istighfar, tobat tapi nggak ada kelakuan baik di dalamnya, berarti tanda tobatnya nggak diterima sama Allah. Jadi amalan hati dari lafaz la ilaha illallah adalah pertama taubat. Baru kalimat apa? Baru amalan-amalan hati yang lain seperti sobar. Adanya di mana? Hati syukur. Di mana? Hati tawakal. Di hati ridho. Di hati. Kemudian apa lagi? Ikhlas. Itu amalan hati. Kalau ibu udah belajar membersihkan hati, kan namanya tobat. Ditobatkan ngebersihin hati. Nggak akan ibu ibadah bisa ikhlas kalau hatinya masih kotor. Biarpun ngomongnya, saya mah ikhlas ngaji teh, saya mah ikhlas sedekah teh. Tapi kadang-kadang punya perasaan kebanggaan diri, pengen dapat pujian orang, kadang-kadang ada aralnya. Tuh, berarti hatinya belum ikhlas. Tapi kalau ibu belajar tobat, sedikit demi sedikit datang sifat ikhlas. Karena bersih hatinya, nggak ada dendam, yang ada dia pemaaf. Ibu, orangnya sabar, tahan uji, selalu bersyukur sama Allah, tawakal, berserah diri sama Allah, ridho dengan semua ketetapan Allah, hukum Allah. Masya Allah, orang yang seperti itu, yang hatinya selamat, gampang banget matinya nyebut nama Allah. Ibu, nggak perlu dituntun, dia keluar sendiri kalimat Allah. Mudah-mudahan kita gak bisa ya Bu ya. Sama saya juga. Karena kematian itu bukan lagi acting. Kalau di TV makan acting ya Bu ya. Acting pas mau meninggal teh kagak bisa lah ilah teh ulangi. Ulangi lagi, cut cenah. Di-cut dulu. Salah adik. Sok ulangi lagi. Bu, kira-kira kalau kita mau mati di-cut dulu enggak sama malaikat? Kagak. Orang bukan lagi acting kok. Iya, makanya karena bukan lagi acting sakaratul maut, siapkan dari sekarang. Apa yang ada dalam hati, itulah yang akan keluar dari mulut. Kan dari hati keluar dari mulut. Kalau di hatinya Allah, yang keluar adalah Allah. Kalau di hatinya lupa pada Allah, makanya keluarnya kata-kata yang kotor. Alhamdulillah ini. Jadi banyakin apa katanya Ibu? Zikir. Banyakin zikir, karena zikir itu menarik rezeki. Kok saya cina banyak sholat, banyak istighfar, banyak zikir, bareng-bareng ngaji sama Bu Nur, toh saya kagak kaya-kaya ya. Lah Ibu, emang tujuan kita mau nyari kekayaan dunia, kita mau nyari barokah. Hidup kita mah pengen berkah, dikasih umur pengen berkah sama Allah, dikasih sehat pengen berkah sama Allah, dikasih rezeki berupa uang pengen barokah. Apa barokah? Tambah kebaikan. Kita mah bukan tujuan kekayaan, makanya jangan dilihat rezeki kita duit. Rizki kita min syakil umum, dari rangkaian-rangkaian yang umum. Ibu bisa selalu datang ke pengajian, alhamdulillah Bu. Nggak semua orang bisa datang ke pengajian. Digerakin sama Allah,
Hati ibu dipengenin, kaki ibu dibantu buat ngelangkah ke pengajian, duduk aja di pengajian, itu rezeki. Dan ini membawa kebahagiaan nanti ke alam akhirat. Jadi banyak sholat, banyak istighfar, banyak lagi apanya? Zikirnya. Keempat, ta'ahadus sodakoti, biasain sedekah. Bu, kalau sedekah mah tidak disebut banyakin sedekah, karena kemampuan orang itu beda-beda. Iya, ukuran harta manusia itu gak disamain sama Allah. Satu kampung nih, kampung Cikemak nih, semua sama gak gajinya? Kagak. Beda-beda. Ada orang yang seminggu bisa punya duit 500, sejuta, ada nggak? Ada. Ada orang yang sebulan cuma duit 500, sebulan nungguin duit 500 tentar bulan depan. Ada yang begitu? Ada, ibu, masya Allah. Ada orang yang kagak sama sekali arep-arepen bulan-bulanan acan. Ya Allah, ibu, beda-beda. Tapi kita minta sama Allah barokah. Makanya biasain sedekah. Yang punya celengan di rumah, celengan yatim, punya berapa aja masukin. Bu, istanzilur rizqo bisadaqo. Pancing rezeki kamu pakai sedekah. Sudah, ini mah pengen barokah rezeki, orangnya pelit merege. Jangan, insya Allah ibu mah dermawan. Niatnya nyari ridho Allah, bukan karena pengen dibalas sama Allah dengan balasan yang berlipat, karena bukan. Karena kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah dikasih rezeki. Biasain sedekah. Ya, sekecil apapun ibu, kalau lagi ada sedekah, kalau lagi gede sedekah gitu ya. Kalau lagi punya banyak ya banyakin lagi. Kalau sedikit jangan apa berapapun, jangan merasa malu dari yang kecil. Karena mungkin dari yang kecil itu bisa menghalangi kamu dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal. Punya rezeki tulang kasih ke kucing, sodako itu, bener nggak? Iya, bukan duit dong, sodako teh. Ibu nyapu di rumah jadi beres, sodako gitu. Ngedoa sedekah, banyak sedekah itu. Jadi sodako mah nggak kayak zakat ya. Kalau zakat mah kan khusus pakai harta. Sodako mah kalimat yang bagus, ngomongnya lembut, tutur katanya santun, gak nyakitin orang, jadi sedekah kalimat thayyibah. Gitu ya, ibu ngurus rumah sampai rapi jadi sedekah. Tadi banyak rangkaian sedekah. Makanya kata Nabi, biasain bersedekah, terutama di subuh, di pagi hari ya. Kenapa? Karena saat itu pergantian dua malaikat. Pergantian dua malaikat. Malaikat apa? Malaikat siang dan malaikat malam. Pergantiannya di waktu subuh. Nah, saat itu adalah turun keberkahan. Dan ada dua malaikat yang ngedoa. Kalau orang yang gemar sedekah didoain, ya Allah ganti yang udah dikeluarkan dengan pergantian yang lebih baik. Kalau orang yang pelit disumbahin, Allah mudah-mudahan harta yang ada kita biar ruksak. Ibu mau dapat doa, mau dapat disumbahin. Iya, sedekah insya. Yuk, jadi pertama banyakin sholat, banyakin istighfar, banyakin zikir, biasain sedekah. Tajribur rizqo, akan menarik rezeki. Allah kasih kita kekayaan. Apa kayanya? Kaya hati. Ya, kaya hati. Hati yang kaya pandai bersyukur sama Allah. Hati yang kaya ditenangkan sama Allah. Adem pikirannya. Insya Allah hidupnya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat, jadi ilmu buat cahaya kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik, mari kita bersama-sama kita akhiri dengan muhasabah, berzikir, bertobat. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, Bu, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Bukan dosa kita doang, tapi mudah-mudahan dosa keluarga kita. Ibu sayang sama anak, sayang sama suami. Ya, sok doain. Kita pengen bareng-bareng sama mereka nanti di jannahnya Allah. Ya, jangan sampai ibu masuk ke surga sendirian, anak kagak ngikut, suami kagak ngikut, jangan. Kita pengen semuanya bareng-bareng menuju surganya Allah. Maka doain sama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil anjami jalla jalaluka bihaqqi jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin ala ra'sim sayyidina wa maulana Muhammad wa bihaqqi jami'il masyayikh bisilsilati tariqatina khususan murabbi ruhina mursyidina syahban
radhiyallahu anhum ajma'in an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifati wa tuharriqa qulubana bi nari rizqi ya arhamar rahimin sayyidil ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Buka mata batinnya. Tundukkan kepalanya, rendahkan dirinya di hadapan Allah, niatkan bertobat. Kita baca bersama-sama kalimat itiraf. Pengakuan kita sejujurnya di hadapan Allah. Kita manusia yang lemah, banyak kekurangan, banyak kehilapan, banyak dosa. Kita memohon hari ini kasih sayang, ampunan Allah. Karena Nabi Adam pun berkata dalam doanya, kalau tanpa ada kasih sayang dan ampunan Allah, tentu Nabi Adam pun akan menjadi orang yang rugi. Tapi dengan rahmat dan ampunan Allah, kasih sayang Allah, tentu kita akan menjadi orang yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Mari bacakan kalimat itiraf bersama-sama. Ilahi lastu li firdausi Resapi ibu ke dalam hati, ingat Allah, ingat kematian, berlindung dari panasnya api nerakanya Allah. Hai Allah, layak ke surgamu, namun tak sanggup ku menahan siksa nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ajilu bitaubat qoblal maut. Segeralah kalian semua bertobat selagi Allah masih memberikan waktu dan kesempatan. Itulah pesan Nabi. Qoblal maut, sebelum kita semua benar-benar merasakan seperti apa rasanya sakaratul maut, cabut nyawa, kita akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kita akan dihantarkan ke kuburan kita masing-masing, ditinggalkan sendirian tanpa seorang teman. Maka dari itu persiapkan teman terbaik kita adalah bertobat. Mari beristighfar bersama-sama dan hadiahkan istighfar kita untuk orang tua kita yang sangat kita sayangi dan cintai. Hadiahkan pula untuk suaminya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan hadiahkan untuk semua tetangga dan kerabatnya. Niatkan bertobat dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Basahi ibu lisannya dengan berzikir, sebut nama Allah. Selagi lisan ini masih diizinkan bercakap oleh Allah, maka sebutlah nama Allah. Besok atau lusa, lisan ini akan kaku untuk selama-lamanya. Hidupkan hatinya dengan terus mengingat Allah, tersambung kepada Allah, karena kita akan pulang menghadap Allah. Tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan kepada kita kecuali hanya Allah. Agungkan Allah, dekatkan hati kita dengan Allah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mari sempurnakan dengan bersolawat. Bacakanlah solawat syifa. Semoga Allah menganugerahkan kita keluarga kesehatan, sehat semuanya jasmani rohaninya, hidup ada dalam keberkahan, ridho dan lindungannya Allah dengan berkah solawat yang kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari angkat ibu-ibu kedua tangannya, kita bersama-sama berdoa, bermunajat, berharap penuh hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, wahai Allah Zat yang maha mulia lagi maha agung. Di kesempatan yang mulia ini kami semua bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon dengan berwasilah kepada kemuliaan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasilah kepada karomahnya guru mursyid kami. Ya Allah ya Rabb, kami sadar kami adalah hamba yang selalu berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Hari ini dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maafkan semua kehilafan dan kezoliman yang sudah kami lakukan. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami, dan ampuni dosa semua tetangga dan kerabat kami ya Allah. Belas kasihanilah kami semua ini ya Allah. Bimbing dan arahkan kami selalu ke jalan keridhoan-Mu. Jauhkan kami dari murka dan azab-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami semua dari mara bahaya, dari fitnah dunia, bahkan fitnah di hari akhirat kelak ya Allah. Sinarilah keluarga kami dengan cahaya-Mu. Jadikan semua anak, keturunan kami, cucu kami menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata kami dunia dan akhirat. Ya Allah, di antara kami banyak keluarga kami yang sudah mendahului kami ke alam barzah. Bayangkan wajah orang-orang terdekat dengan kita, mungkin kakek, nenek, mungkin orang tua, mungkin suami, anak. Kita mohon sama Allah ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah dari pedihnya siksa kubur-Mu ya Allah.
Kami yang masih diberikan kesempatan hidup, mampukan kami selalu mengisi lembaran-lembaran hidup kami ini dengan amalan-amalan yang baik, yang soleh, yang disertai dengan hati yang ikhlas. Mampukan kami agar selalu bisa bertobat, menangisi dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Karena air mata inilah yang bisa memadamkan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Hingga tibanya ajal datang menjemput kami ya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan bagaimana rasanya kematian. Maka jadikanlah kematian kami adalah saat-saat yang paling indah buat kami. Berikan kami ketenangan ketika kami menjalankan syakaratul maut. Mampukan di detik-detik terakhir kalam kami mengucap kalimat thayyibah. La ilaha illallah. La wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.